Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Peradaban Islam. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai Ahlussunnah wal Jamaah atau yang biasa kita kenal Aswaja yang berada di Indonesia. Nah, kami ini beranggotakan 5 orang, yaitu saya Yudha Agustin, ada Anindya, Rofi, Ambar, dan Fircia. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa outline akan kita bahas. Pertama, pengertian Aswaja, sejarah Aswaja di Indonesia, teologi dan prinsip Aswaja, kejayaan dan ketinggalan, perbedaan antar umat Islam di Indonesia, golongan yang bertentangan dengan Aswaja, kelompok yang bertentangan dengan Aswaja, penyebab munculnya perbedaan, lalu sikap Aswaja terhadap perbedaan. Di sini ada pengertian Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah paham keagamaan yang berpegang pada Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, ijma, ulama dan qiyas, serta menolak pemahaman yang ekstrim. Di Indonesia, Aswaja menjadi arus utama Islam dan menjadi dasar bagi banyak organisasi terutama Nahdlatul Ulama. Islam Aswaja di Indonesia dikenal moderat, toleran, dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Lalu ada sejarah singkat perkembangan Aswaja di Indonesia, yaitu Islam Aswaja masuk ke Nusantara melalui para ulama Sufi dan Wali Songo sejak abad ke-13 Masehi. Lalu mereka menyebar Islam secara damai dan penuh budaya, bukan kekerasan. Lalu tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menegaskan Indonesia sebagai bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Hingga kini Aswaja menjadi dasar bagi Islam Nusantara, yaitu Islam yang berpadu dengan kearifan lokal. Pada bagian ini kita membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Pada bagian teologi dan prinsip Aswaja, secara umum Aswaja menggabungkan 3 aspek penting. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Dalam akidah, Aswaja mengikuti pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang mengambil posisi tengah antara pendekatan rasional dan pendekatan tekstual. Di bidang fikih, mayoritas masyarakat Indonesia yang berpaham Aswaja berpegang pada mazhab Syafi'i. Sementara itu dalam tasawuf, Aswaja banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin. Dari 3 dasar itu, lahirlah 4 nilai pokok Aswaja. Yang pertama ada tawasul atau moderat, yang kedua tasawuf atau toleran, yang ketiga tawazun atau seimbang, dan yang keempat itidal atau adil. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kejayaan dan peninggalan, terutama konteksnya itu di Indonesia. Ini dia peninggalannya. Yang pertama ada pesantren tradisional menjadi pusat pengembangan ilmu Aswaja. Di pesantren inilah muncul banyak tokoh besar seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim hingga Gus Dur. Yang ketiganya sangat berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia. Salah satu kontribusi terbesar tradisi Aswaja adalah resolusi Jihad tahun 1945. Bentuk dukungan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Aswaja juga meninggalkan tradisi sosial seperti sosial keagamaan seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, dan pembacaan Yasinan. Tradisi-tradisi ini menjadi bagian dari identitas keagamaan masyarakat Indonesia dan menunjukkan bagaimana ajaran Aswaja menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada perbedaan antar umat Islam di Indonesia berdasarkan beberapa aspek, yaitu mazhab, qunut subuh, tahlilan, penjara, dakwah, dan tasawuf. Yang pertama pada NU, mazhab itu rata-rata Syafi'i, lalu qunut subuhnya itu dikerjakan, lalu tahlilan itu diperbolehkan atau sering dilaksanakan, lalu dakwahnya itu berdasarkan kultural, lalu tasawufnya ditekankan. Untuk Muhammadiyah, mazhabnya rata-rata itu Al-Quran dan hadis, yaitu tidak bermazhab. Qunut subuh tidak dikerjakan, tahlilan tidak ada, dakwah modern, serta tasawuf dibatasi. Lalu yang ketiga persis, hampir sama dengan Muhammadiyah, yaitu mereka itu tidak bermazhab atau tidak berteguh pada satu mazhab.
Sholat subuh tidak dikerjakan, tahlilan tidak dikerjakan, dakwah tekstual dan tasawuf dibatasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelompok yang berbeda atau bertentangan dengan Aswaja. Yang pertama itu ada LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yang mana Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini merupakan kelompok yang berakar dari gerakan Darul Hadis atau Islam Jamaah yang didirikan oleh Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis pada tahun 1951. Dalam pandangan Aswaja ini, LDII dianggap menyimpang karena memiliki sifat eksklusif dan pernah menilai kelompok di luar mereka sebagai kafir. Hal ini juga membuat LDII sering diposisikan sebagai kelompok yang berbeda arah dengan ajaran Aswaja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah kelompok yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada akhir abad ke-19, yang mana mengaku sebagai Al-Ahmadi atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sehingga pandangan ini dinilai bertentangan dengan prinsip Aswaja dan mayoritas umat Islam ini yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW ini sebagai Nabi akhir atau Khatamun Nabiyyin. Oke, saya di sini akan melanjutkan mengenai Wahabi, yang mana Wahabi ini berasal dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, Arab Saudi abad ke-18, yang mana kelompok ini itu dikenal sangat tekstual dan menolak berbagai tradisi keagamaan seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur. Wahabi juga sering menilai bahwa banyak amalan umat Islam sebagai bid'ah, yang mana di Indonesia ini hanya diikuti sebagian kecil masyarakat dan sering berseberangan dengan pemikiran Aswaja yang lebih modern. Lalu untuk kelompok atau golongan yang berbeda dengan Aswaja atau bertentangan dengan Aswaja, yang terakhir adalah Syiah. Nah, Syiah berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib, atau yang kita meyakini mereka kepemimpinan Islam itu harus berada di keturunan Ali atau Ahlul Bait. Di Indonesia pengikut Syiah ini ada, tetapi hanya minoritas, kebanyakan itu berada di Timur Tengah. Aswaja tidak menganggap Syiah kafir, namun ada perbedaan dasar dalam teologi dan fikih, seperti konsep Imam Maksum dan Taqiyah. Lalu ada penyebab munculnya perbedaan. Di balik itu pasti sebelum terjadinya perbedaan ada penyebabnya. Yaitu yang pertama perbedaan penafsiran Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua pengaruh sejarah dan budaya lokal. Yang ketiga perbedaan metode dakwah dan pendidikan. Yang keempat masuknya paham luar seperti Wahabi, Syiah, Ahmadiyah di Indonesia melalui media, lembaga pendidikan atau migrasi. Dan yang terakhir kelima kurangnya literasi agama dan dialog antar umat menyebabkan perbedaan itu muncul. Baik, kalau yang terakhir ada sikap Aswaja terhadap perbedaan. Nah, di sini yang pertama, satu, mengedepankan tasawuf atau toleransi dan tua Islamiyah, persaudaraan sama Muslim. Lalu yang kedua, menolak kekerasan dan saling mengkafirkan. Lalu yang terakhir ada Aswaja menegaskan bahwa perbedaan adalah rahmat selama masih dalam koridor tauhid dan syariat. Dari setelah kita membahas pembahasan mengenai Aswaja, dapat kita simpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja di Indonesia merupakan fondasi Islam yang modern, yang menegakkan nilai keadilan, toleransi, dan keseimbangan. Walau terdapat kelompok yang berbeda seperti LDII, Ahmadiyah, Syiah, dan atau Wahabi, Aswaja tetap menjadi arus utama yang menjaga kesatuan umat Islam dan keutuhan di Indonesia. Perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah, tetapi cermin dari kekayaan pikiran Islam. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.